Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Tentunya harapan kita semua tetap sehat dan semangat. Walaupun sistem pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 saat ini menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau kalian belajar dari rumah. Karena memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelum pelaksanaan pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu Bapak sampaikan tim pembelajaran guru matematika wajib kelas 12 adalah Samsul Bahri SPD dan Abdal Khairi SPD. Baiklah Kak, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Samsul Bahri SPD, alamat Jalan Semarak 1 nomor 8 Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Mengajar matematika wajib kelas 12. Sistem penilaian PJJ. Pada kesempatan ini kalian tentunya harus aktif mengikuti PJJ atau BDR dengan mengunjungi link pembelajaran. Mengerjakan soal latihan online yang sudah disiapkan pada link tersebut. Setiap akhir bulan wajib mengikuti ulangan harian bulanan online. Demikianlah pengantar PJJ pada kesempatan ini agar siswa-siswi sekalian dapat melaksanakan dengan baik. Untuk mendapat berkah dan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah PJJ ini kita awali dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain, silakan menurut kepercayaannya masing-masing. Bangun ruang atau dimensi 3 pada materi yang ingin Bapak sampaikan adalah jarak pada bangun ruang, yaitu 1. Jarak titik terhadap titik. 2. Jarak titik terhadap garis. 3. Jarak titik terhadap bidang. Karena keterbatasan waktu, kita akan membahas tentang jarak titik terhadap titik. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan cara menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kita singkat PJJ yang dipadukan dengan metode pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang. Misalkan kamar tidur berbentuk kubus. Peserta didik untuk mengamati permasalahan jarak titik sudut ruang kamar dengan sudut ruang dalam kamar tersebut. Kemudian dapat membuat skets bangun ruang berbentuk kubus, serta diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah jarak titik ke titik dalam ruang berbentuk kubus, menentukan jarak titik ke titik dalam ruang berbentuk kubus. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi
dan bekerja sama dengan baik. Pengalaman belajar yang dapat diperoleh dari pembelajaran jarak jauh ini dengan materi jarak pada bangun ruang adalah siswa mampu menentukan jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Menentukan jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Bangun ruang dalam hal ini berbentuk kubus. Perhatikan sketsa kubus di bawah ini. Dengan alas A, B, C, D. Dengan tutup E, F, G, H. Jadi kubus ini kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Unsur-unsur bangun ruang yang dalam hal ini titik ya. Coba kalian amati bagian-bagian ruang kamar kalian yang berbentuk kubus dan titik sudut yang dianggap titik. Garis batas plafon dan dinding yang dianggap garis dan dinding kamar yang dianggap bidang. Ketiga bagian ini dinamakan unsur-unsur bangun ruang. Titik, garis, dan bidang. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Anggaplah ini adalah kamar kalian berbentuk kubus. Ya, titik ini adalah titik pertemuan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Ya, atau titik sudut yang ini kita namakan titik. Kemudian garis, ya, di sini nampak kalian garis ya. Kemudian bidang atau dinding, ya. Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi titik mempunyai ukuran, dikatakan tidak berdimensi. Sebuah titik digambarkan dengan memakai tanda noktah, kemudian dibubuhi dengan nama titik itu. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, P, Q atau lainnya. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Ya, ini titik A dan titik B menggunakan huruf kapital. Kubus, kalian tentunya sudah tahu kubus ya. Perhatikan gambar kubus di bawah ini ya, dengan alas A, B, C, D, dengan tutup E, F, G, H. Nah, kita akan bahas unsur-unsur dalam bangun ruang ya. Titik yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ada 8 titik. Kemudian garis A, B, B, C, C, D, D, A, E, A, E, F, F, B, C, G, F, G, G, H, H, E, D, H, ada 12 garis. Bidang yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, B, F, G, C, C, G, H, D, H, D, A, E, ada 5 bidang. Prima, prinsip matematika dalam kesempatan ini yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian sebagai dasar kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bangun ruang. Untuk menentukan jarak titik ke titik dalam bangun ruang, hubungkan kedua titik sehingga membentuk segitiga siku-siku. Tentunya kalian sudah paham tentang segitiga siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini, ada segitiga A, B, C. Dengan panjang sisi A di depan sudut A, ya ini panjang sisi A di depan sudut A, kemudian panjang sisi B di depan sudut B, kemudian panjang sisi C di depan sudut C.
Ya, perhatikan kalau ada segitiga siku-siku ini, penjelasannya menggunakan teorema Pythagoras. Ini kalian sudah pelajari di sekolah menengah pertama. Ya. Cara cepat untuk mendapatkan panjang sisi pada segitiga siku-siku, ya. Ini perhatikan segitiga di sebelahnya. Ada segitiga ABC, ya, dengan panjang sisi C di depan sudut C, A akar N, ya. Kemudian dengan panjang sisi A di depan sudut A akar M. Bagaimana mendapatkan sisi AC, panjang sisi AC atau sisi B, karena dia di depan sudut B, ya, yaitu A akar N ditambah M. Ya. Nah, ini cara cepat menyelesaikan pada teorema Pythagoras, ya. Selanjutnya perhatikan gambar kubus di bawah ini, ya. Dengan alas ABCD dengan tutup EFGH, ya. Kemudian dengan panjang rusuk A cm, ya. Untuk memperoleh panjang AC, ya, atau diagonal sisi, ya, diagonal sisi pada kubus, ya. Di sini A, di sini ada A akar 1, ya. A akar 1 itu 1, tidak mempengaruhi, ya, panjang rusuk kubus ini, ya. Bagaimana menentukan diagonal sisi AC, ya? Tentunya A akar 2. Akar 2 ini diperoleh 1 ditambah 1, ya. Jadi bisa disimpulkan, ya, untuk memperoleh panjang diagonal sisi pada kubus, ya. Atau di sini salah satunya adalah diagonal sisi AC besarnya adalah A akar 2. Kemudian prinsip matematika yang kedua, coba kalian perhatikan, ini ada gambar kubus dengan alas A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dengan panjang rusuknya A. Kemudian di sini panjang diagonal sisi DB, ya, tadi sudah kita peroleh, ya. Panjang diagonal sisi AB adalah A akar 2. Kemudian di sini ada rusuknya adalah A, ya. A di sini adalah A akar 1, ya. Maka panjang diagonal ruang HB-nya yaitu, kita jumlahkan saja, ya, 2 ditambah 1, berarti pada diagonal ruang di sini adalah A akar 3, ya. Kesimpulannya yaitu panjang diagonal ruang pada kubus, ya. Di sini salah satunya dia yaitu diagonal ruang AB, ya. Besarnya adalah A akar 3. Ya. Marilah kita mencoba menyelesaikan permasalahan di bawah ini dengan konsep yang sudah Bapak sampaikan di atas, ya. Kita coba mengerjakan latihan soal nomor 1, ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah titik. Ya. Langkah pertama, kalian sket gambar kubus, ya, dan kalian beri nama dengan huruf kapital A, B, C, D,
EFGH. Ya. Kemudian letakkan titik M berada di tengah-tengah rusuk EH. Kemudian tarik garis AG, ya. Garis AG ini adalah merupakan garis diagonal ruang. Selanjutnya kita hubungkan antara titik M ke garis AG. Ya. Kita beri nama titik T. Ya. Nah, disinilah yang ingin kita cari, jarak titik M terhadap garis AG. Ya. Ini ya. Ini yang mau kita cari. Kemudian hubungkanlah titik M ke A. Kemudian hubungkanlah titik M ke G. Ya. Ini panjang rusuknya 8 cm. Ya. Sekarang kita perhatikan segitiga AGM. Ya. Segitiga AGM di sini adalah segitiga sama kaki. Ya. Dengan panjang AM itu sama dengan panjang MG. Ya. Kemudian kita akan mencari panjang AM dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya. AM sama dengan akar AE kuadrat ditambah EM kuadrat, ya. Jadi kita pelajari ini, perhatikan ya. Ini adalah AM, ya. Berarti segitiga yang kita perhatikan yaitu segitiga AME. Ya. Yang kita perhatikan segitiga AME. Jadi menggunakan rumus Pythagoras, EM, ini ya, panjang EM. Kemudian di sini panjang AE, ya. Panjang AE di sini yaitu rusuk kubus ya, 8 cm. Kemudian panjang EM, ya. Ini EM di sini adalah setengah dari EH atau setengah dari 8, yaitu 4 kuadrat. Berarti di sini 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Kemudian 8 kuadrat itu 64. Terus 4 kuadrat adalah 16. Kita jumlahkan akar 80. Ya, untuk memperoleh akar 80 ini, kita coba ubah menjadi perkalian 16 dikali 5. Ya. Kemudian akar 16 itu 4, akar 5 adalah akar 5. Jadi panjang AM di sini adalah 4 akar 5. Ya. Panjang AM di sini adalah 4 akar 5. Jadi panjang AM sama dengan AG. Ini adalah 4 akar 5. Kemudian ya, AG di sini. Tadi sudah kita ambil kesimpulan bahwasannya AG di sini adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang di sini sesuai dengan kesimpulan di atas yaitu panjang rusuk akar 3. Ya. Jadi di sini ya, karena dia panjang rusuknya 8, ya, berarti panjang diagonal AG ini adalah 8 akar 3. Ya. Kemudian kita akan mencari panjang AT, yaitu setengah dari AG. Ya. AT ini adalah panjangnya sama dengan GT, sama dengan 8 akar 3 dibagi 2, yaitu di sini setengahnya, jadi 4 akar 3. Jadi AT di sini adalah 4 akar 3. Kemudian kita amati lagi segitiga AMT. Segitiga AMT di sini adalah siku-siku di T, ya. Ini adalah siku-siku di T, maka kita masih menggunakan rumus teorema Pythagoras, ya. MT, ya. Panjang MT di sini diperoleh dari AM kuadrat, karena AM di sini adalah sisi miringnya, sisi terpanjangnya. Berarti AM kuadrat, karena kita mau mencari panjang MT, maka sisi terpanjang
dikurangi sisi terpendek. Ya, jadi AM kuadrat dikurangi AT kuadrat. Ya, berarti di sini AM kuadrat, ya, tadi sudah AM kuadrat, ini ya, yaitu 4 akar 5. Kita kuadratkan, kemudian dikurangi 4 akar 3. 4 akar 3 ini AT. Ya, AT 4 akar 3. Kita kuadratkan, 4 kuadrat 16 dikali 5, 80 ya. Kemudian 4 kuadrat 16 dikali 3, 48. Jadi kalau 80 kurangi 48 di sini akar 32. Kemudian kita cari perkalian yang menghasilkan 32, yaitu 16 kali 2. Jadi akar 16, 4 dikali akar 2. Jadi 4 akar 2 cm. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ya, jarak titik M ke AG, ya, jarak titik M ke AG, ya, adalah 4 akar 2. Kemudian latihan yang kedua, ya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik G ke garis BD adalah titik-titik-titik, ya. Langkah pertama, kalian harus konsep kubus, ya. Di sini dengan alas ABCD, kemudian dengan tutup EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm, ya. Kemudian kita tarik garis, ya, DB, ya, DB atau BD ini, ya. Kemudian kita tarik garis AC. Ini adalah DB dan AC ini merupakan diagonal sisi, ya. Kemudian kita tarik, ya, ini diagonal, panjang diagonal sisinya, ya, sesuai dengan kesepakatan di atas, ya. Diagonal sisi ini adalah panjang sisi akar 2. Nah, di sini karena panjang sisinya 8, di sini 8 akar 2, ya. Kemudian ini, ya, kita hubungkan dari titik G ke garis BD, ya, sesuai dengan permintaan soal di atas, ya. Titik G ke garis BD ini, ya. Titik G ke garis BD, ya. Selanjutnya, ya, ini yang ingin kita cari, ya, jarak titik G ke garis BD, ya. Nah, tentunya kita peroleh TC. Nah, TC ini kita peroleh dari setengah panjang diagonal sisi, gitu, ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwasanya DT sama dengan TB, ya. DT sama dengan TB, kemudian AT sama dengan TC, ya. Itu sama dengan setengah dari panjang diagonal sisi, ya. Jadi diagonal sisinya adalah 8 akar 2, setengahnya yaitu 4 akar 2, ya. Kemudian kita akan mencari panjang GT di sini, ya. Mencari panjang GT, ya. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, ya, dengan memperhatikan segitiga GTC, ya. Berarti GT di sini adalah kita mencari sisi terpanjang, maka di sini adalah GC kuadrat, ya. Di sini GC kuadrat ditambah TC kuadrat, ya. Kemudian GC-nya yaitu panjang rusuk 8 cm, kita kuadratkan. Kemudian TC adalah setengah dari diagonal sisi, yaitu 4 akar 2, kita kuadratkan. 8 kuadrat 64, 4 akar 2 dikuadratkan 32. Kemudian kita jumlahkan akar 96. Maka kita cari perkalian yang menghasilkan 96, yaitu 16 kali 6.
Akar 16 adalah 4 dikali akar 6, ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya jarak titik G ke BD adalah 4 akar 6. Ya. Untuk lebih jelas, kalian memahami materi ini, ya. Kalian tonton video ini, ya, dengan klik like, screenshot, ya. Nah, terus kemudian kalian mengerjakan soal di bawah ini. Demikian pembelajaran ini Bapak akhiri. Semoga kalian dapat memahami dan sukses dalam mengerjakan soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.